Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, kalimat hanya itu karena iyyaka diposisikan lebih dahulu daripada kalimat na'budu. Kalau na'buduka kami menyembahmu. Tapi kalau iyyaka na'budu kami hanya menyembah kepadamu. Jadi letak posisi itu bisa mempengaruhi daripada terjemah. Kalau na'buduka kami menyembahmu. Tapi kalau iyyaka na'budu kami hanya menyembah kepadamu. Ai la na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Wala natawakkalu, dan kami tidak bertawakal illa alaika, kecuali juga hanya kepadamu. Wa hadza wa kamalut ta'ah, dan inilah yang merupakan kesempurnaan dari yang namanya ketaatan. Taat itu puncak kesempurnaannya itu hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Wad-dinu yarji'u kulluhu ila hazainil maknayaini, dan agama ini keseluruhannya kembali kepada dua makna ini saja. Di keseluruhan daripada agama ini itu kembali hanya dua makna saja. Apa itu? Fal awal, yang pertama, tabarru'un minasyirki, berlepas diri dari sekutu. Berlepas diri dari perbuatan menyekutukan Tuhan. Ini ciri khas daripada agama Islam adalah bebas, lepas, tidak ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Tabarru'un minasyirki. Wasani, dan yang kedua, tabarru'un minal hauli wal quwwati, bebas, lepas juga dari al-haul wal quwwah, merasa punya kekuatan, merasa punya daya dan bisa berbuat. Ya, kalau bicara seperti ini, maka nanti ada orang-orang yang dia nggak mau menyembah apapun, tetapi ketika dia tidak menyembah apapun, jatuhnya seperti menuhankan diri sendiri. Jadi la ilaha, tapi nggak ada illallahnya. La ilaha, dia ingkari semuanya itu. Yang orang sembah-sembah itu dia ingkari, nggak ada itu Tuhan. Tetapi ketika dia bilang nggak ada Tuhan, dia telah berlepas diri dari penyekutuan, tetapi dia jatuh dalam al-haul wal quwwah, merasa dirinya itu bisa berbuat, bebas bertindak, dan punya daya untuk apa. Islam mengajarkan tidak seperti itu. Keseluruhan makna daripada Islam, kamu tidak hanya berlepas diri dari sekutu-sekutu bagi Tuhan, termasuk dirimu sendiri. Maka jangan sampai nanti berhasil membebaskan diri dari sekutu, tetapi muncul yang namanya anania, aku. Ya, seperti perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Waliyadzubillah, summa na'udzu billahi min zalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wat tafwidhu ila Allah azza wa jalla. Jadi ya, setelah berlepas diri dari penyekutuan terhadap Tuhan, kemudian juga berlepas diri bahwa diri ini tidak memiliki daya dan upaya, maka semuanya diserahkan, at-tafwid ilallah, hanya kepada Allah. Maka kalimatnya iyyaka na'budu, ini tabarru minasyirki, anisyirki. Sedangkan nasta'in, kami minta tolong, menunjukkan kami lemah. Ini bukan Tuhan, kami minta tolong itu hanya kepada Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau meresapinya seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Serahkan semuanya kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, yang berhak mendapatkan persembahan dan pantas untuk diajukan permohonan tolong. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'an. Makna seperti ini terdapat juga di ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budhu
wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepadanya dan bertawakallah kamu juga kepadanya. Seimbang. Iyyaka na'budu dengan kalimat fa'budhu wa iyyaka nasta'in dengan kalimat wa tawakkal alaih. Jadi ada perintah Allah kepada manusia agar mereka hanya beribadah kepadanya dan juga hanya bergantung, berserah urusan kepadanya juga. Sehingga manusia-manusia yang beriman dan menerima perintah tersebut mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Hud itu ada dalam surat Hud ayat 123. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu buah sorotan dari ulama tentang perpindahan kalam namanya. Perpindahan kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kalau dilihat kalimatnya, kata mereka, Allah itu diposisikan dalam posisi ghaibah, kata ganti orang ketiga, dia. Kan ada aku, kamu, dia, kan gitu. Nah, Allah itu dalam beberapa ayat pertama diposisikan pada ghaibah, dia, orang kata ganti orang ketiga. Segala puji bagi dia, Allah Rabbil Alamin, pencipta seluruh makhluk. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi dia namanya ghaibah. Kalimatnya itu nggak langsung mukhatab, nggak lawan bicara, tetapi orang yang dibicarakan. Tetapi pada ayat berikutnya berubah dari ghaibah kepada mukhatab. Lawan langsung iyyaka, kamu, bukan dia. Apa yang disorot oleh para alim ulama? Wa tahawwala al-kalamu min al-ghaibati ila al-muwajahah. Kok ayat ini berubah dari bentuk dia ke bentuk kamu? Li'annahu lamma asna 'ala Allahi fa ka'annahu iktaraba wa hadara baina yadayillahi ta'ala. Falihadza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu bikafil khitab. Kok berubah dari dia ke kamu? Menunjukkan ada perubahan kedekatan. Jadi kalau dia biasanya itu posisinya jauh, kalau kamu dari posisinya dekat. Nah, ketika seseorang hamba itu memuji-muji Tuhan, menyanjung dengan memberikan nama yang indah dan baik serta sifat-sifatnya yang suci, maka dia mendekat. Dari jauh jadi mendekat. Jadi segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dipuji, langsung mendekat. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Bertambah dekat. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Semakin dekat sehingga layak untuk mengatakan iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Logis ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu suka dipuji. Allah suka dipuji. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, di sinilah rahasia kenapa berubah dari ghaibah, dari kalimat dia, kok berubah jadi kalimat kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qaddima iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in. Kemudian ditambah lagi kata mereka, kenapa kalimat iyyaka na'budu lebih didahulukan? Wa nasta'in, kalimat iyyaka nasta'in dibelakangkan. Na'budu lebih dulu, nasta'in lebih belakang. Kata mereka, li'annal ibadata lahu hiyal maqsudah. Karena ibadah kepada Allah itulah tujuan. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Sedangkan minta tolong itu hanya wasilah. Wasilah tujuan. Maka yang didahulukan mana? Tujuannya, bukan wasilahnya. Tujuan yang didahulukan. Makanya kalimat iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada kalimat nasta'in. Wal aslu, prinsip dasarnya ya, yang dibuat oleh para alim ulama adalah
ayyuqaddama ma huwal aham fal aham. Ada yang namanya skala prioritas. Jadi ada satu rahasia yang dibuka oleh ulama. Kenapa sih kok iyyaka na'budu dulu, iyyaka nasta'in belakang? Karena ada yang namanya skala prioritas. Orang mesti ngerti skala prioritas. Mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang tujuan, maksud, mana yang wasilah perantaraan. Nah, maka saking pentingnya memperingatkan tentang itu, maka Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seolah-olah Allah bilang begini, wahai hamba-hambaku, kau telah memujiku, kau sudah dekat kepadaku. Sekarang ucapkanlah dengan kalimat khitab, bukan pakai ghaibah lagi. Bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqala al-Baydawi, berkata Imam al-Baydawi rahimahullahu taala, ad-dhamir al-mustatir fil fi'laini lil qari wa man ma'ahu minal hafazah wa hadiri salatil jamaah. Kenapa juga, kata mereka, kata Imam Baydawi, kenapa kalimatnya kok na'budu? Kita kan secara pribadi mesti ngomongnya aku. Ya Allah, aku hanya menyembah kepadamu. Aku hanya minta tolong kepadamu. Tetapi kenapa di sini Allah mengajarkannya bukan aku, tapi kami? Ada ad-dhamir al-mustatir di situ. Ada kata ganti yang tersembunyi. Seandainya kata ganti itu baris, nampak dalam ilmu nahwu shorof. Kalau kata ganti itu baris, nampak, maka muncul kalimat ana, nahnu, apalagi itu, anta, antuma, antum, gitu. Anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna. Itu baris, nampak, akan tertulis ana. Tetapi dalam ayat ini nggak tertulis, ananya nggak ada, nahnunya nggak ada. Langsung kalimatnya na'budu, na'budu, nggak pakai nahnu na'budu, nahnu nasta'in, nggak muncul itu domir barisnya. Tetapi ada domir mustatir, ada kami di situ, na'budu, kami. Nah, kenapa kami? Kok nggak aku? Kata mereka, kata beliau maksudnya Imam al-Baydawi, ad-dhamir al-mustatir fil fi'laini lil qari. Bagi pembaca kalimat ini ada domir yang tersembunyi, yaitu kami. Maksudnya kamu yang membaca dan juga orang-orang yang bersama dengan kamu, minal hafadhah, dari kalangan malaikat. Jadi kalau orang tuh sholat, Pak, sholat, dia bilang kami menyembah. Kenapa? Karena ada malaikat juga yang hadir di dalam sholat, ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah adalah malaikat yang senantiasa menyertai manusia. Kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz was samaa'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada malaikat hafazah, malaikat hafiz yang senantiasa menyertai seseorang. Jadi kalaupun orang itu sholat sendirian dan dia baca surah Al-Fatihah, maka diajarkan oleh Allah, bilangnya bukan aku, tapi bilangnya kamu. Bukan kamu sendiri yang beribadah kepada Allah, banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah seseorang itu merasa sendirian. Makanya Abu Bakar As-Siddiq diingatkan oleh Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Jangan merasa sendiri. Ketika kita berbisik-bisik menyebutkan sebuah rahasia juga jangan merasa sendiri atau berdua. Ada Allah yang menyertai. Ada malaikat yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata terlontar dari mulutmu kecuali di sana ada raqibun atid, yang udah siap dengan catatannya itu menulis apa yang kau ucapkan, karena dia melihat gerak gerik dan tindak tanduk kamu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka iyyaka na'budu, sadarilah kamu nggak sholat sendiri, ada hafallah. Apalagi kalau ada jamaah yang lain. Wa hadiri sholatil jamaah. Apalagi kalau sholat berjamaah, memang lebih cocok kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka para ustadz atau para imam, para pemimpin, kalau berdoa bersama dengan jamaah, gantilah domirnya dari domir ana menjadi domir nahnu. Jangan doa bersama Rabbik firli wali walidaya warhamhuma. Kan doanya bersama-sama. Kalau bersama-sama Rabbik Rabbana firlana wali walidina wali walidaina. Yang penting naknya itu wali walidaina warhamhum kama, kalau mereka robbau. Tapi kalau walidain, kalau dua orang tetap robbayani, robbayana, robbayana, sigoro, bukan sogir lagi, tapi sigor. Kalau sogir sendiri, tapi kalau banyak sih sigor. Ini rubah, Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhum atau warhamhuma kama robbayana sigoro. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepantasnya seseorang kalau memang dia berdoa bersama dengan yang lainnya, rubahlah domir ana menjadi domir nahnu, sebagaimana yang kita ambil dari surat ini. Allah mengajarkan kulu, ucapkanlah iyyaka na'budu, karena ada jamaah, kami menyembah hanya kepadamu. Jadi saudara-saudara yang sudah diangkat di tengah-tengah masyarakat suka mimpin doa ya gitu, bagusnya belajar bahasa Arab supaya bisa meracik doa itu, merubah dari redaksi yang pribadi menjadi redaksi yang umum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kajian tafsir lagi. Jadi kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, karena kita enggak sendirian, ada malaikat hafallah. Dan kita juga enggak sendirian karena ada jamaah yang ikut hadir bersama dengan kita, atau lahu walisairil muwahhidin. Jadi kami itu bukan cuma kamu yang mengesahkan Tuhan. Ahli tauhid itu banyak. Sehingga bilangnya na'budu, jangan aku saja. Adraja ibadatahu fi tadha'ifi ibadatihim wa khalata hajatahu bihajatihim. Sekarang kalimat nasta'in, minta pertolongan kami ya Allah, kami minta tolong. Kok kesannya bukan cuma saya doang, emang yang lain juga minta tolong? Iya, yang lain minta tolong. Dan bisa jadi kalau kamu dimasukkan kepada kelompok yang lain, yang aturannya kamu nggak diterima doanya, bisa jadi ikut diterima oleh orang-orang yang diterima. Ibarat beli buah, petian, kita misalnya buah yang agak jelek, nggak bagus. Tapi karena belinya itu petian, ya, maka nggak pilih-pilih, ngambilnya satu peti, keterima semua. Tetapi kalau seandainya beli buahnya satuan, kira-kira pembeli memilih apa tidak? Yang jelek diambil nggak? Kagak. Jadi kita di sini diajar juga satu buah ketawaduan. Dari sekian banyak orang Islam, dari sekian banyak ahli tauhid, ya, kita mesti merendah. Jangan sendiri, kesannya kita yang bagus sendiri, kesannya kita yang paling sendiri. Tetapi ada orang-orang lain yang mungkin lebih bagus daripada kita, yang paling top. Sehingga kalau kita nempel ke orang itu, kita ikut ke bawah. Gitu. Jadi kata Al-Imam Al-Baydawi di sini, kenapa dalam ayat ini Allah mengajarkan agar orang yang beribadah kepadanya itu memasukkan dirinya dalam kelompok jamaah, nggak sendirian, nggak eksklusif, masuk dalam kelompok, masuk dalam jamaah, supaya hajat kamu yang sendiri itu bergabung dengan hajat orang banyak. La'allaha tuqbila bi barakatiha, supaya dengan keberkahan orang banyak kamu pun ikut diterima. Jadi keberkahan juga ada dalam orang banyak, jangan sendirian. Jadi makanya ada ahlus sunnah wal jamaah, jangan ahlus sunnah doang. Kalau ahlus sunnah doang nanti maunya nanti yang lain nggak sunnah, mengeluarkan orang lain dari kelompok Islam. Atau kalau enggak dia mengeluarkan diri sendiri, saya mau beda, enggak kayak kamu. Tapi wal jamaah, tetap menjaga jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Di sini diajarkan kita
dengan na'budu kami, la'allaha tuqabbila bi barakatiha, supaya hajat kamu pun diterima karena berkahnya itu. Wa tujabu ilaiha, dan supaya doa-doa kamu diperkenankan. Walihadza syuri'atil jama'atu, dan karena inilah berjamaah itu disyariatkan. Bukan cuma sholat berjamaah, makan berjamaah, ya. Sahabat-sahabat Nabi seringkali makannya itu berkumpul dalam satu nampan, satu wadah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita ambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina artinya arsyidna, berikan kami irsyad, ya, petunjuk. Wa adim hidayatana, dan tetapkanlah hidayah itu untuk kami. Jadi ini adalah bayanun lil ma'unatil matlubah. Jadi kalau kita bilang nasta'in, kami minta tolong, maka permintaan yang paling utama yaitu minta hidayah. Ya, permintaan yang paling utama minta hidayah. Ditolong dengan adanya hidayah. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu at-tariq al-mustawi al-wadhih alladzi la wijaja fi, jalan yang lurus yang tidak ada bengkoknya sama sekali. Jalannya betul-betul lurus, tidak ada beloknya, lurus. Itulah jalan Islam, wa huwal Islam. Ini tafsir daripada as-sirat al-mustaqim, itu Islam. Nah, ini menarik. Sebelum ada orang berkomentar, ya ngapain kita ikutin orang Islam, ini kata non-muslim nih, ngapain kita ngikutin orang Islam, orang dia aja masih minta hidayah, berarti belum punya. Orang Islam tuh masih nyari hidayah katanya. Ngapain ikut orang Islam, mendingan ikut kita saja, kita nih udah jelas hidayahnya, udah jelas petunjuknya, udah jelas jalan yang lurusnya. Ini sebelum, ya, orang-orang sekarang komentar, ulama sudah lebih dahulu menjelaskan. Apa sih maksud daripada ihdinas siratal mustaqim? Perhatikan kalimatnya. Wa hadzal du'a'u minal mu'minina wa minan nabi. Kalimat minta hidayah itu tidak hanya diucapkan orang beriman, bahkan Nabi meminta hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata ulama, sebelum ada orang komentar, ulama udah menjelaskan. Kenapa orang beriman minta hidayah? Kenapa Nabi minta hidayah? Maka unihim alal hidayah. Padahal mereka itu sudah berada di atas hidayah. Kata mereka, litolabit tasabbut. Untuk meminta ketetapan di dalam hidayah. Jadi minta petunjuk hidayah bukan berarti orang itu nggak punya hidayah. Sudah punya. Tetapi dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, hidayah Allah itu banyak, tak berujung. Sebanyak apapun kau minta, Allah punya cadangannya untuk diberikan. Al-altaf, kebaikan-kebaikan Allah itu tak berakhir. Allah itu mutlak, absolut, tak terbatas. Maka apapun yang kau minta darinya itu tiada habis. Makanya yang sudah punya hidayah tetap minta hidayah. Yang sudah dapat kebaikan dari Allah tetap minta kebaikan terus, lagi dan lagi, itu kata ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innal altafa wal hidayati minallahi taala la tatanaha ala mazhabi ahli sunnah. Ulama-ulama ahli sunnah berpendapat hidayah Allah tak habis. Minta terus, lagi dan lagi. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi jalan lurus atau Islam itu jalan orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya badal minal awal, badal al-kul namanya. Orang-orang ahli bahasa itu punya kaedah-kaedah, punya prinsip-prinsip untuk menjelaskan sesuatu. Ini sirat mengganti badal dari as-siratal mustaqim, yaitu kalau bahasa kita yaitu ihdinas siratal mustaqim,
tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya. Namanya badal. Minal awal badal al-kul. Apa faedahnya? Kenapa perlu dijelaskan lagi, diberikan kata ganti yang seimbang, ya, dari kalimat siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kata ulama, ya, yaitu at-taukid wa tansis ala anna tariqahum huwal mashhud alai bil istiqamah. Jadi jalan mereka telah dapatkan legalitas dari Allah, itulah jalan yang lurus. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ya, generasi awal dari orang-orang Islam berpesan, dengan kita generasi akhir. Apa itu kata beliau? Siapa yang mau mengambil jalan hidup, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ambil jalan hidup justru dari orang yang sudah mati. Yang mau ngambil jalan hidup justru ambilnya dari jalan orang yang sudah mati. Loh kok begitu? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang masih hidup nggak aman dari fitnah. Endingnya belum jelas. Akhirnya belum pasti. Maka ambil yang sudah pasti. Mau ngambil jalan hidupnya Fir'aun atau ngambil jalan hidupnya siapa? Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, yang pasti-pasti aja, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka terbukti nggak masalah awal start, ya, kehidupan mereka. Umar dulunya seorang musyrik, tetapi yang penting ujungnya itu menjadi seorang ahli tauhid. Siapa lagi selain Umar bin Khattab? Banyak. Bahkan Al-Abbas, ya, paman Nabi, sebelumnya orang yang mempraktekkan riba, tetapi ujungnya justru orang yang banyak bersedekah kepada orang-orang yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ini semacam legal dari Allah, ya, mempersaksikan bahwa mereka yang telah mendahului kamu, orang-orang Islam di generasi awal, yaitu para sahabat Nabi, itu orang yang sudah dapat stempel jalannya itu lurus. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Para sahabat Nabi perlu kamu ikuti karena mereka dulu jalannya itu lurus. Dan mengajak orang kepada sahabat itu ajakan yang diterima oleh semua orang Islam. Ini penting bagi orang-orang yang berdakwah, ya. Maka ajak orang-orang Islam kepada suatu generasi yang diterima oleh semua orang Islam, itu orang di generasi awal, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah, yaitu kullu man sabatahu Allah taala alal iman wa ta'ah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang yang dapat nikmat adalah orang yang telah dibuat mantap oleh Allah, berada di atas iman dan taat. Siapa itu? Para nabi. Siapa itu? As-siddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi tanpa kecuali. Abu Bakar, ya, disebut as-siddiq karena ketika Nabi cerita Isra Mi'raj, orang-orang kafir menolak, tetapi Abu Bakar membenarkan. Orang-orang Islam banyak yang murtad tentang Isra Mi'raj, tapi Abu Bakar siddiq, senantiasa membenarkan Nabi. Maryam, ibunya Isa, disebut dengan siddiqah, ya, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan Allah kepada diri. Jadi orang yang dapat nikmat adalah orang yang membenarkan Nabi, wasyuhada, dan orang dapat nikmat adalah orang yang mau memperjuangkan ajaran Nabi. Syuhada, meskipun dia nggak mati di medan perang, kalau dia mau berjuang terus, ya, menghidupkan syariat, maka dia mati dalam keadaan syahid meskipun di atas ranjang tempat tidur di dalam kamar. Saudara-saudara, di antara perjuangan menghidupkan sunnah adalah menghidupkan majelis taklim dan mengajak orang untuk hadir dalam majelis taklim. Dakwah wa ta'lim. Wassalihin, orang yang dapat nikmat daripada Allah juga orang soleh.
itu orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal Pak, kita mengamalkan. Yang bagus, memperjuangkan. Ningkat lagi, senantiasa membenarkan. Tapi jangan coba-coba naik satu tingkat lagi, ngaku Nabi nanti. Nggak boleh kalau ngaku Nabi ya. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Gimana tafsir penjelasan ulama? Orang yang dimurkai Allah itu orang kafir dan orang berbuat kerusakan. Man ghadiballahu ta'ala alaihim likufrihim wa ifsadihim fil ardi kal yahud, seperti orang-orang Yahudi. Rata-rata para mufassir Quran menyebut al-maghdub alaihim itu orang Yahudi. Meskipun nggak menutup kemungkinan orang-orang yang sifatnya sama kayak orang Yahudi, itu selalu menolak dan juga berbuat kerusakan. Kalau sifatmu mirip orang Yahudi, dapat murka juga dari Allah. Dan sifat yang paling kentara dari orang Yahudi, kata para ulama, mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmu. Dia tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalin sesuai dengan ilmu. Berbeda dengan orang Nasrani, kata mereka, itu sesat. Rata-rata mufasir bilang dolin itu Nasrani, yaitu suka beramal tapi nggak pakai ilmu, nggak sesuai dengan ilmu. Yahudi ilmu nggak sesuai dengan amal, Nasrani amal nggak sesuai dengan ilmu. Gitu. Dan ingat, para mufasir bilang dan orang-orang yang sifatnya sama dengan orang Nasrani, suka beramal tapi tanpa ilmu. Maka penting duduk dalam majlis ilmu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kekeliruan orang Nasrani adalah fa'abadullaha bima lam yashra'u, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu penyebutan Allah bagi orang Nasrani itu, mereka membuat rohbaniyah, itu nggak kawin dengan alasan ya nggak bisa dekat dengan Tuhan kalau masih berhubungan dengan lawan jenisnya. Kata Allah, rohbaniyah itu ibtada'uha, mereka sendiri yang bikin, bukan syariat dari kami. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini sangat jelas tafsirnya sampai ke ayat ke-7. Apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil pertama, annallaha ta'ala yuhibbul hamda. Allah suka dengan pujian. Ya. Jadi siapa yang mau dekat dengan Allah, banyak-banyak memuji Allah. Falihaza hamida ta'ala nafsah. Karena Allah suka memuji, bahkan Allah memuji dirinya sendiri. Wa amara ibadahu bihi, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memujinya. Jadi kita disuruh memuji kepada Allah. Kalau di masyarakat kita yang sering terdengar ucapan pujian emang Islam dan Nasrani ya. Kalau Islam kan alhamdulillah, kalau Nasrani puji Tuhan. Ya, itu sering terdengar tuh. Kalau agama yang lain saya jarang-jarang dengar, bahkan nggak pernah dengar. Gimana cara mereka itu mengekspresikan pujian kepada Tuhan? Ya. Tapi orang Islam dan orang Nasrani sering kali ngomong alhamdulillah atau puji Tuhan. Kenapa? Karena Allah suka dipuji dan kita disuruh untuk memuji kepadanya. Tetapi yang paling penting adalah annal hamda yakunu li muqtadin wa illa fahuwa batil wa zur. Allah senang dipuji dan menyuruh orang memuji sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena perbuatannya baik, perbuatannya bagus, dan kehendak sendiri, maka berat dapat pujian. Yang celaka, orang amalnya jelek tapi senang dipuji. Kerjaannya buruk, tapi malah nuntut dipuji-puji. Saking pengen dipuji, muji diri sendiri. Nah ini paling bahaya, nggak boleh. Ya. Nggak boleh seseorang itu minta dipuji atau memuji, padahal dirinya itu tidak memiliki faktor-faktor yang bisa menyebabkan pujian. Allah disebut Alhamdulillah Rabbil Alamin karena menciptakan makhluk, maka makhluk perlu memuji kepadanya. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memberikan rezeki dengan kasih sayangnya, maka memuji kepada Allah. Ini udah nggak ngebantu, tetapi pengen dipuji sebagai orang yang membantu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah
Minha adabud doa, di antara adab-adab doa, yaitu sebelum minta muji-muji dulu. Sebelum minta muji-muji dulu. Maka nanti ada kebiasaan di masyarakat kita itu dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, kalau mau doa Al-Fatihah gitu gak? Pernah gak dengar orang kalau mau doa nih Al-Fatihah? Supaya dia nggak langsung minta, muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dan dia minta yang skala prioritasnya lebih penting, yaitu minta hidayah, baru minta apa yang kamu mau. Jadi di antara rahasia kenapa di masyarakat kita tuh suka orang, apa sih ini mau doa Al-Fatihah, Al-Fatihah terus, mau doa Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu ulama ngajarin, kalau doa jangan langsung minta, muji dulu. Dan minta yang paling penting yaitu hidayah. Dan itu semua terdapat dalam surat Al-Fatihah. Jadi adab doa, ajaran tentang adab-adab doa itu ada dalam surat Al-Fatihah. Dan itu yang mengajarkan Allah langsung. Allah yang ngajarin gini cara doa. Jangan langsung minta, puji-puji dulu. Kemudian ditambah dengan bersalawat ke atas Nabi. Ya, dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ngajarin kamu itu bisa bagus, bisa baik. Bukan tiba-tiba jadi bagus dan baik. Tetapi ada orang-orang sebelumnya yang kamu ikuti. Maka orang yang paling berjasa dengan kamu dalam masalah hidayah itu Nabi. Maka ketika berdoa juga bersolawat ke atas Nabi. Wa zadati sunnatu as-salatu ala Nabi. Adab doa diajarkan dalam sunnah yaitu berselawat ke atas Nabi, summa yas'alu hajatahu, baru kemudian minta supaya dikabulkan. Saudara-saudara, kemudian juga ada pelajaran diambil yaitu at-targhib. At-targhib memotivasi orang untuk berdoa. Di Al-Fatihah itu ada targhib untuk memuji orang dalam berdoa. Tadi malam ditanyakan saya, Ustaz, apa bedanya targhib dengan tarhib? Kalau Ramadan kan ada tarhib Ramadan. Pertama saya jawab dulu. Tarhib kalau pakai bahasa Indonesia literasinya itu agak membingungkan. Karena ada hak kecil, hak itu satu doang kan? Kalau bahasa Arab hak ada dua. Ada hak yang kita sebut hak kecil, ada hak besar. Kalau pakai hak kecil, tarhib artinya menyambut kedatangan orang. Namanya tarhib. Tapi kalau tarhib pakai hak besar, tarhib itu menakuti orang. Jangan deket-deket, sana jauh-jauh. Gitu. Jadi kalau tarhib pakai tulisan literasi Indonesia itu agak bingung nanti. Ini tarhib apa nih? Tarhib menyuruh orang untuk mendekat dengan Ramadan, menyambutnya, atau membuat orang lari, jangan deket-deket dengan Ramadan. Tarhib Ramadan. Maka yang bagus kalau bikin spanduk, jangan cuma bahasa Indonesia doang. Jangan literasi Indonesia, tapi literasi Arabnya pakai hak kecil ya, tarhib, bukan tarhib. Yang kedua, orang Indonesia seringkali itu mengucapkan G pakai H. Misalnya gorden, hordeng, ya kan? Gorden jadi hordeng, jadi G itu jadi H. Dalam bahasa Arab ada targhib, literasinya G dan H. Targhib itu artinya beda lagi. Kalau tarhib menyambut, kalau targhib memotivasi. Kalau tarhib dengan hak besar itu menakut-nakuti supaya orang jangan mendekat. Nah, maka ini penting. Lagi-lagi penting bahasa orang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yaitu al-i'tiraf bin nikmah. Ya, pentingnya kita mengakui atas nikmat yang diberikan. Dan juga pentingnya ikut orang sebelum kita dari kalangan orang-orang soleh. Jadi di sini kita diajarkan agar kita itu nggak langsung Quran, nggak langsung sunnah. Dengan maksud kita langsung nyomot bukunya tanpa mendapatkan penjelasan, syarah dan tafsir dari para alim ulama. Jadi kita orang-orang awam ngambil Quran dan sunnah lewat jalur orang-orang sebelum kita, ya. Yaitu dengan para alim ulama yang berujung kepada pemahaman para sahabat, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Wallahu taala alam shawab. Demikian
selesai tafsir kita soal Al-Fatihah setelah kita melaluinya selama 3 pekan ya. 3 kali pertemuan baru selesai surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa berlanjut dengan surat-surat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.